Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Dan kali ini kita minjem Mercedes-Benz C-Class, tepatnya C200 W206. Ini penerusnya W205 yang lebih besar sedikit dibandingkan dengan model sebelumnya, tapi kelihatannya lebih kecil karena desain lampunya jadi lebih tipis, grillnya juga kayak lebih tipis. Pokoknya pas ngeliat mobil ini kesannya kayak lebih pendek dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi kalau kita lihat bagian sininya, nih, ini lebih panjang ya. Emang biasa juga nambah sih. Spesifikasinya ada di sini. Nah, terus yang menarik dari mobil ini adalah kalau dulu C200, C300 itu mesinnya sama, cuma beda tenaga. Kalau yang sekarang mesinnya beda. Untuk yang C200 ini tenaganya 204 HP, gede, dan torsi 300 Nm, gede juga. Tapi mesinnya kecil sekali, cuma 1500 cc turbo. Kayak Honda CR-V tapi lebih gede tenaganya. Dan dia dipasangkan dengan transmisi Nanjitronic. Yang kita tahu Nanjitronic seperti apa rasanya. Nih mesinnya 200 HP, 1500 cc, 300 Nm, gede ya. Dan kita lihat mesinnya. Ini sebenarnya mesinnya kalau dilihat tuh nggak gede-gede amat. Cuma karena casingnya seperti ini jadi kelihatan besar sekali. Dan bisa kita lihat seperti biasa Mercedes-Benz cukup rapi, tapi nggak serapi itu. Masih banyak kabel kelihatan, tapi itu nggak penting. Karena yang penting adalah performance, dan mobil ini sangat irit. Kita pakai dari kemarin ke puncak, ke daerah Senayan, bolak-balik, itu dapatnya gampang buat dapet di atas 110. Rata-rata kalau pas di tol kita jarak jauh itu bisa sampai 120. Pokoknya mesinnya enak sih. Gue nggak ada komplain soal mesinnya. Sama kalau kita buka jendela gitu ya, kan mobil kelas ini cukup kedap ya. Dia tuh suara turbonya tuh berasa banget blow off-nya. Cus, cus gitu. Asik kalau didengerin, tapi saya kalau di dalam itu rasanya kedap sekali mobilnya. Nah, terus juga mobil ini dibanderol dengan harga 970 juta rupiah off the road dan 1,1 miliar, 1,097 kalau nggak salah. Tapi sayangnya nih mobil masih off the road ya. Jadi harga tersebut kalau misalkan di on the road mungkin sekitar 1,1 M juga untuk yang C200 ini. Terus sini deh. Ini kalau malam ya, dia ada logo Mercy-nya. Kalau siang nggak ada. Kalau malam, paddle lamp-nya itu ada logo Mercy-nya, gini keren banget pas malam-malam. Terus ke belakang, bagian sini kelihatan pendek, dan ini tuh desainnya kayak apa ya? Kayak S-Class dikecilin. Dan kalau kalian pakai model C-Class sebelumnya, banyak orang nggak ngeh kalau ini adalah C-Class model terbaru. Dipikirnya Mercedes-Benz biasa aja gitu. Padahal ini model baru loh, 2022. Dan yang ngeselin dari mobil ini adalah knalpotnya itu palsu. Kalau yang dulu masih agak dilobangin, sekarang bener-bener nggak dilobangin. Coba lihat sini. Ini bener-bener ditutup dong. Jadi kelihatannya kayak knalpot, padahal bukan. Knalpotnya ada lobangnya ke bawah situ. Termasuk yang sini ya. Ini palsu juga. Oke. Terus bagasi belakangnya sudah electric tailgate, jadi bukanya bisa otomatis dan nutupnya juga otomatis dari sini. Dan seperti biasa, C-Class tidak selega itu bagasinya. Kalau mau lega itu ke E-Class kalian. Nah, di sini ada tombol ya. Tombol elektrik untuk melipat kursi bagian tengah. Sama di bawahnya sini, seperti biasa Mercedes-Benz tidak punya ban serep. Jadi bentuk belakangnya seperti ini, dan ada tempat buat naruh sesuatu lagi di sini kecil. Ini kalau dibuka, di sini bisa kelihatan ada akinya. Jadi seperti biasa mobil Eropa akinya selalu ditaruh di bagian belakang bagasi. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Terus bagian belakangnya. Waduh. Di belakang sini dia lebih lega. Terus headroomnya juga lumayan. Sama kursinya dia tetap masih C-Class. Belum yang serebah E-Class, belum senyaman E-Class. Ya agak sedikit tegak, tapi dia tuh apa ya? Kursinya tuh desainnya yang di bagian-bagian sini itu empuknya tuh empuk banget. Di sini juga empuk banget. Tapi yang di sini dibikin agak sedikit keras. Jadi dia tuh ngebedain pemilihan si busanya. Jadi pas kita duduk di sini ya, kayak empuk banget gitu loh. Termasuk juga kursi depannya. Terus di sini kita bisa buka jadi armrest. Ini juga lembut. Sama pas dibuka, dia bukan cup holder. Dia apa nih? Pen holder kali ya. Buat naruh pulpen di sini. Terus belakang sini dia ada ventilasi AC-nya buat di bagian belakang, tapi dia ngikut sama depan. Jadi nggak bisa di individual. Kalau individual kayaknya tombolnya dari sini deh. Sama di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Sayangnya nggak ada USB ya. Jadi USB-nya cuma di depan doang. Kalau kita mau ngecas di belakang, nggak ada.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nyalain dulu biar adem. Aduh, AC-nya dingin. Kita nyalain di sini ya. Ini sekarang kontrolernya, AC dan kawan-kawan semuanya serba di touchscreen. Makanya tombol di mobil ini sangat sedikit. Coba deh, tombolnya cuma di bagian sini doang. Engine start stop, sama di bagian lampu dan electronic parking brake. Sisanya bener-bener clean. Di sini itu clean banget. Paling cuma tinggal tombol-tombol yang ada di setir sama di sini. Nah, ini mobil pas pertama kali kita masuk itu rasanya keren banget sih. Interiornya gua suka banget ya. Cantik tapi tetap modern gitu. Dan rasanya tuh kayak dari mobil masa depan gitu karena interface-nya bagus-bagus. Tapi ketika 1 jam 2 jam kita cobain itu baru berasa ada yang salah sama mobil ini. Yang pertama adalah tombol di setir. Jadi tombol di setir ini dia pakai model kapasitif. Jadi kayak AC-nya Honda HR-V atau semacamnya, tau lah ya tombol kapasitif kayak gimana. Tapi dia ada beberapa yang harus digeser-geser kayak kita pakai trackpad-nya BlackBerry. Di model sebelumnya gue nggak masalah. Tapi di model ini sensitivitasnya agak sedikit annoying. Jadi tombol-tombolnya ini ya, ini tuh kayak ini tombolnya nih ya, ini kita geser tuh. Kayak mesti 2 kali gitu loh. Aduh, tuh gak kegeser gitu loh. Jadi tuh ini kadang-kadang mau kadang-kadang enggak. Jadi suatu hal yang sangat sederhana, tapi karena dibikin tombol-tombol seperti ini itu nggak terlalu responsif. Dan kalau kita mau geser ganti misalkan volume gitu ya, mau naikin volume itu juga ya, ini playback not aktif sih, cuma rasanya tuh kayak kadang-kadang nyaut, kadang-kadang enggak. Dan ini berlaku di semua tombol termasuk cruise controlnya ya. Jadi menurut gue tombol-tombol ini disaster sih buat Mercedes-Benz terbaru ya. Gue lebih senang sama model yang lama. Model kapasitif gini itu nggak tahu mungkin jari gue yang salah atau tombol yang salah, cuma gue ngerasa ini annoying banget. Awal-awal gue ngerasa kayak wah ini canggih banget ya, rasanya kayak mewah. Tapi setelah dipakai lama, kita mau mencet tombol itu mesti mikir gitu loh. Nah beda sama ini nih, ini dia juga pakai kapasitif ya, tapi kapasitif itu beda. Jadi kalau misalkan kita pencet yang sebelah kanan sini, dia kan ada tekennya tuh, ketekan gitu ya. Nah dia tuh nggak digeser-geser. Mau ngatur spion, ngaturnya adalah dipencet, fokus, dipencet, baru geser. Seperti itu. Kenapa nggak dibikin gitu juga gitu? Jadi ini dibikin digeser aja. Kalau yang cruise control bisa nih, dia jadi kelipatan 10 kalau dipencet gini. Tapi kalau mau naikin satu-satu masih diginiin. Itu nyebelin banget, asli. Kita misalkan set limiter nih ya. Kita mau set limiter di berapa? 20, 30 tinggal dipencet. Tapi kalau kita mau nurunin pelan-pelan gini, tuh 58, 57, 56. Ini bener-bener nyebelin banget gitu. Udah, komplain gue sih cuma itu aja sih. Ini tombol-tombol kapasitifnya ini yang bikin nyebelin dari Mercedes-Benz terbaru. Sisanya sih nggak ada masalah. Dan gue suka banget ini. Untuk bagian ini dia pakai touch juga, touch sensitif. Tapi dia tuh ditaruh di sebuah kayak bentuk metal gitu loh. Ini dipencet gini tuh berasa gitu loh. Gampang digunainnya. Dibanding pakai yang kapasitif dikasih piano black. Ini malah lebih enak. Dan kursinya ini enak banget. Aduh, ini kursinya sih the best. Jadi kursinya pertama kali gue duduk di sini tuh ya, rasanya tuh kayak kok agak sedikit aneh ya. Kayak ngerasa nggak pas gitu. Tapi pas udah kita bawa jauh, ini baru berasa enaknya. Karena gini. Jadi untuk yang bagian side supportnya di sini ya, lambar dan kawan-kawan tuh keras. Tapi di bagian sininya itu empuknya empuk banget. Kayak squishy gitu ya. Dan pas didudukin itu enak banget. Ditambah dia punya headrest. Ini modelnya agak aneh gitu ya. Cuma dipakai enak gitu. Empuk di bagian sini dan dia tuh tatakannya lebar. Pas kita pakai duduk, kita bawa jalan jauh, kemarin gue ke puncak, terus habis itu ke Sentul. Ini kursinya sih enak. Gue suka banget sama kursi yang baru ini. Jadi kalau untuk kursi sih tetap aja ya, Mercedes-Benz itu kenyamanan nomor 1. Terus ke head unit di sini. Ini head unitnya, bukan head unit sebenarnya ya. Dia bilangnya MBUX-nya itu.
dia tuh tampilannya bagus, gue suka, dan animasinya tuh juga, ini dia tuh menu-menunya, terus di atas ini juga bagus lah, tapi ternyata nggak sesmooth itu. Jadi kalau misalkan kita connect Android Auto gitu ya, dia nggak sesmooth punyanya Hyundai. Sama menunya itu dia nggak ada menu kecil di YouTube Music buat skip atau previous lagu yang kita mau pilih. Mapnya keren nih. Oke, kayak gini bentuknya. Jadi dia nggak terlalu smooth ya. Sangat disayangkan, udah canggih, keren, tapi ternyata dipakainya itu nggak terlalu smooth gitu. Jadi ketika kita pertama kali nyobain mobil itu kayak, wah kita kagum sama interiornya, bentuknya bagus. Tapi pas digunain, ternyata nggak se-user friendly itu gitu. UI UX-nya nggak sebagus itu buat dipakai. Tapi sisanya sih keren banget mobil. Tuh lihat speedometernya. Ini kalau kita mau ganti-ganti nih ya. Tuh. Ini dari tadi 8,7 liter per 100 km, padahal kita di sini udah nongkrong-nongkrong. Tuh. Ini kita bisa pilih-pilih. Tuh, ini gue gesernya berkali-kali loh. Kita mau ganti navigation bisa kayak gini bentuknya. Ganti lagi. Ini yang sport. Kalau yang sport ini dia pakai ini torsi, ini tenaga mesin. Ada GeForce-nya, ada engine data. Keren banget lah pokoknya. Terus home lagi. Understated. Ini buat yang nggak suka terlalu rame. Jadi kalau mau minimalis bisa kayak gini bentuknya. Pokoknya ajib lah, speedometernya keren banget bentuknya. Nah terus yang bikin keren lagi itu kalau malam. Mobil ini kalau malam tuh bagus banget. Ambient light-nya itu bagus banget. Ada di bagian sini ya, ini tuh kayak dibikin floating gitu. Kayak nggak nempel sama si door trim. Terus AC-nya dia ada lampunya di dalam sini. Ini keren banget kalau malam nyala. Di sini juga ada lampu lagi. Wah ini kalau malam sih kayak apa ya, kayak interior tuh paduan antara klasik sama modern tuh sempurna gitu di sini. Keren banget pas masuk ke dalam. Cuma bagian sininya gue lebih seneng dia pakai yang kayak kayu gitu loh. Dulu kan C300 pakai kayu gitu kan, yang kita coba ya. Ini kalau dibikin kayu kayaknya lebih keren dibandingkan dikasih motif kayak karbon gitu. Terus ini bisa dibuka seperti ini. Ini ada wireless chargingnya, sama ini pajaknya berapa ya setahun ya, pajaknya 15 juta, 15.006, BBNKB 91 juta. Makanya kalau misalkan di total ya sekitar on the roadnya itu nambah 100 juta lagi. Nah di sini ada cup holder 2, sama ini buat naruh kunci, bisa di sini nih, ada gambar kunci kan, ditaruh sini. Dan ini juga ada lampunya di sini ya, jadi bagus banget. Kalau Mercedes tuh buat perlampuan interior tuh paling bagus ya. Dibuka lagi kayak gini. Terus di sini ada 2 buah lubang buat USB lagi, tapi Type C. Termasuk yang di sini dia juga Type C. Dia nggak ada yang USB biasa di sini. Nah terus pertanyaannya, di mana colokan buat 12 voltnya yang biasa? Kayaknya itu Mercedes-Benz kelupaan. Lah, naruhnya di mana ya? Akhirnya ditaruh di bagian bawah sini nih. Di sini ada buat 12 volt kecil. Entah sengaja disembunyiin atau kelupaan naruhnya. Dan ini bisa kita buka lagi. Di sini apa nih ya? Oh ini buat lingkar setir ya. Nah, biar pas pameran dipegang-pegang orang nggak baret. Di sini ada satu layer pertama, sama ada layer kedua di sini. Dan mewah banget ya. Ini dikasih bludru-bludru gitu, biar kalau naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Jadi kalau menurut gue ini mobil ya, dia tuh udah dibikin semewah itu, secanggih itu, tapi sayangnya eksekusinya ketika dipakai itu ternyata nggak sebagus itu gitu. Sayang banget. Ini kalau tombol-tombolnya nggak usah diganti yang keren-keren kayak gini. Ini keren banget sih jujur. Diganti yang model biasa, tombol-tombol fisik gitu ya. Ini pasti lebih enak lagi sih. Mercedes-Benz ini kayaknya dia mengutamakan estetik dibandingkan dengan fungsi. Tapi emang keren banget sih. Kelihatannya tuh kayak mewah dan futuristik. Nah ini udah nyala nih ya. Nah, tuh. Masih agak deg-deg dikit kan? Dan ini udah wireless, jadi ini sama sekali nggak pakai kabel. Nah, terus kalau di mobil yang biasa itu biasanya di sini ketika kita lagi nyetel lagu, ya kan? Dia tuh ada tombol buat next song di sini tuh, tapi di bawah ya. Nah, kalau di sini nggak ada. Jadi kalau misalkan penumpang kiri mau next song, itu pencetnya yang ini.
harus gini dulu gitu. Nggak ada shortcut buat next songnya, karena di sini cuma buat dynamic ya, dan ini juga touch sensitif juga. Ini kita mau ganti ke comfort, eco atau individual, sport. Di sini untuk setting mobilnya tuh. Nah terus di sini ada buat parking assistance, buat kita parkir mobil secara otomatis. Ya, Mercedes-Benz itu dia punya fitur parkir otomatis tuh dari seri A sampai ke atas tuh ada semua. Di sini ada untuk mute sama volume itu digeser-geser dari sini. Terus ini nih kalau kita tekan gitu misalkan tombolnya ya, itu ketekanannya dari ujung sampai ujung tuh ketekan semua. Keren banget, touch and feel emang bagus gitu. Dan tombol AC semuanya dari sini. Nah, ini kalau kita matiin ya. Tahan lama, nanti kan mati. Tombol AC juga mati. Harusnya ketika head unitnya mati, yang AC-nya tetap nyala gitu. Jangan ikut mati juga kan, karena AC itu kan tombolnya yang terpisah sendiri harusnya ya. Jadi secara fungsi itu menurut gue sih agak kurang ya. Harusnya buat nextnya diupdate, kalau dimatiin head unitnya AC-nya jangan mati, karena ini dua hal yang berbeda gitu. Nah, terus ini juga kalau kita pegang, ini suhunya sih agak panas di bagian sini ya. Di bagian sininya nggak begitu. Makin sini tuh makin panas rasanya. Ya wes, pokoknya begitulah. Sekarang kita mau ngomongin soal bagaimana mobil ini kalau di jalan. Yuk. Nah, sekarang kita nyobain mobil ini jalan ya. Dan ketika bawa jalan, gue ngerasa ini mobil upgrade dibandingkan dengan W205. W205 kan lebih agak sedikit keras ya. Yang ini jadi lebih empuk. Dan travel suspensinya kayaknya agak sedikit panjang, karena kalau kita ngelewatin jalan, misalkan lewat prosedur, kita agak kencang dikit, bawahnya suka mentok. Tapi kalau kita pelan, itu nggak mentok sama sekali. Jadi dia main suspensinya itu lebih banyak. Dan yang paling gue suka dari mobil ini adalah, ini kan mobil lebih besar, lebih lebar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi pas dipakai, rasanya kayak mobil yang lebih kecil. Dia tuh lebih lincah, steeringnya lebih agile, apa namanya, kayak bannya tuh lebih terasa gitu di setir. And it's a good thing ya. Tapi dia nggak mengurangi kenyamanannya. Bahkan secara kenyamanan dia lebih nyaman. Suspensinya lebih empuk. Terus juga meskipun lebih empuk, dia lebih enak dikendarain gitu. Jadi kayak kerasa gitu upgrade ya. Steeringnya berasa upgrade, suspensinya berasa upgrade, tanpa mengurangi kenyamanan dari si mobil. Kayak misalkan kita pakai seri 3 yang G20 itu kan keras banget ya. Yang ini kayak kebalikannya gitu. Tapi bukan berarti kita mikir empuk itu jadi nggak enak dibawa. Ini jadi jauh lebih enak. Terus juga posisi drivingnya ini juga enak. Kita bisa turunin lagi ke bawah. Ini posisi duduk gue paling rendah ya, dan rasanya emang nyaman banget. Agak sedikit rebah. Nah, ini posisi terbaik membawa Mercedes-Benz. Karena Mercedes-Benz itu seperti yang gue bilang kalau di video-video mobil sebelumnya, ini adalah mobil yang enak banget buat dibawa cruising. Di tol, lari 120, lari 140 gitu ya. Itu kayak rasanya mobil tuh nyaman banget gitu. Kayak menghilangkan kontak dengan tanah. Kemudian adalah mesinnya. Dia pakai mesin 1500 cc yang gue bilang tadi ya. Dan transmisi Nanjitronic. Transmisinya itu kalau dari stop and go itu nggak terlalu halus ya. Kita masuk ke D itu masih ada rasanya sedikit. Tapi lebih baik dibandingkan dengan 7G-tronic. Nah, cuma yang menarik adalah response engine-nya itu kayak mobil listrik. Soalnya what you push is what you get gitu, bukan what you see is what you get. Jadi kita nginjak lebih dalam tuh cepet gitu, naiknya tuh wuss gitu. Kayak apa ya, kayak dia nggak perlu turun gigi. Ini kita di gigi 4, kita gas aja, tenaganya tuh ada langsung instan. Jadi kayak bawa mobil listrik tapi sebenarnya mobil bensin. Soalnya nggak ada jeda ganti turunin giginya gitu. Karena dari stationary aja kayak gini lagi jalan santai, kita mau gas tuh masih enak banget gitu loh. Tenaganya tuh masih ada. Dan ini kita pakainya ini ya, kita ganti understated. Gue lebih suka understated ya, lebih minimalis ya. Dia tuh akan menjaga putaran mesin tuh rendah terus. Nih, kayak misalkan sekarang gigi 5, tapi kita gas langsung tuh cepet. Jadi ketika ada transisi perpindahan gigi, si 48 volt motornya itu udah mulai ngisi. Dia ngasih assist. Makanya pas kita
dia turunin gigi, si EQ powernya ini dia tetap ngasih gitu. Yang itu membuat makanya mobilnya tuh kayak naik mobil listrik, cepet, nggak ada jedanya gitu loh, ngegas tuh langsung. Apalagi kecepatan rendah pas bukan lagi cruising, itu kayak kita mau sodok-sodokan tuh enak banget, wut. Karena tenaga mesinnya tuh di putaran bawah tuh bener-bener enak gitu, turbo lag-nya minim banget. Ya itu sih. Jadi karena biasa naik mobil listrik, terus biasanya kan agak kecewa sama mobil bensin yang kalau mau nyusul aja mesti turun gigi, ada jedanya. Di sini itu sangat minim, sehingga rasanya kayak pedal responsnya tuh enak banget tuh. Oh, cus. Tuh. Wah. Untuk kali ini kalau ngomongin driving dynamics ya, entah kenapa gue lebih struck sama W206 dibandingkan dengan BMW G20. Biasanya kan seri 3 itu lebih enak driving dynamics-nya dibandingkan dengan C-Class. Tapi gue ngerasa C-Class ini ya, meskipun mesinnya lebih kecil, terus ada beberapa hal annoying, dipakai driving dalam keadaan standar itu lebih enak gitu, dan nggak mengurangi kenyamanannya. Good job. Tapi sayang yang C200 ini kita nggak dapat sunroof atas, ya kan? Nggak dapat safety plus package ya. Dia dapat safety package doang, bisa ngerem otomatis dan kawan-kawannya, tapi dia nggak bisa ada lane keeping assist dan adaptive cruise controlnya. Jadi kalau kalian pengen dapetin yang lebih banyak featuresnya, harus upgrade. Tapi ini sih enak banget ya kalau ditolak ya. Waduh, halus banget. Buat PP Klaten tuh enak banget pasti. Oke, jadi itu impresi kita tentang Mercedes-Benz C-Class setelah kita pakai 3 hari ya. Ini mobil gua suka banget. Drivingnya enak, nyaman, canggih juga. Cuma beberapa hal kecil itu bikin annoying dan sebenarnya nggak harus dibikin kayak gitu. Terlalu canggih malah bikin susah. Semoga di next facelift ya, itu bisa lebih bagus lagi sehingga benar-benar mobil itu jadi the best or nothing. Cilah. Oke. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen lihat lebih lengkapnya, bisa lihat di Autolet Max. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.